Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam thumma ila arwah abaihi wa ikhwanihi al-anbiya'i mursalin wa sahabati ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yawmid din thumma ila arwah abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa muallimina fid din wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa syekhina wa rabbi arwahina al-habib Ali bin al-habib Abdurrahman as-Sadat al-syekhina wa rabbi arwahina Ihjidiyauddin bin Khair wa Syekh Mu'al bin Fadl al-Habib Abdurrahman bin Sabab bin Husain as-Sagab wa usulihim wa faraihim anna Allah taghashahum bir rahmati wal maghfirah anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'ali darajatihim bil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim asrarihim anwarihim ulumihim wa nafahatihim wa karamatihim wa imdalihim fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah ala hadhihi an-niyyah wa ala kulli niyyatin salihah جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أقسام الماء ينقسم الماء إلى ثلاثة أقسام: طاهر مطهر وطاهر غير مطهر ومتنجس. الماء الطاهر المطهر الماء الطاهر المطهر والماء المطلق وهو الذي ليس مستعمل ولا متنجس ولا متغير بمخالط طاهر. الماء المستعمل الماء المستعمل والماء القليل الذي استعمل لرفع حدث أو إزالة نجس وإذا بلغ قلتين يصير طاهرا ومتطهرا. الماء المتنجس يتنجس. الماء القليل بوقوع النجاسة فيه
وإن لم يتغير والماء الكثير لا يتنجس بوقوع النجاسة فيه إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه بسببها وإذا زال تغيره بنفسه أو بماء يسير ظاهرا ومتطهرا ولا يدهر إذا زال تغيره بشيء آخر. الله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وعدم النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Aqsamul ma'i, bagian-bagian air. Ini yang dibagi ulama ya, yang bagi air ulama. Jadi bukannya tukang tahu, bukan tukang tempe yang bagi, tapi apa? Ulama. Makanya apa-apaan mesti selain kepada ahlinya. Apaan aja, kayak mix makernya, mesti adanya. Ahli, ente yang nggak ahli jangan ngatak-ngatik itu. Mixer otak-atik mana gitu. Macam-macam ampli, ngerti nggak? Akhirnya suara berantakan, suara hancur. Karena mesti adanya, mesti ahlinya tuh. Ente nggak bisa bikin balon, ente pengen bikin balon, bisa nggak? Nggak bisa, mesti ahlinya. Nanti bukannya bundar, otak akhirnya. Nomor lopek lagi. Kan begitu urusannya. Artinya sesuatu mesti ada apanya? Mesti ada ahlinya tuh. Kayak makan, ahlinya dia. Jangan kasih yang lain. Makan sisa senapan, kasih dia. Karena ahlinya dia tuh. Besok ada makan insya Allah minggu depan nih. Sisa jangan dimakan. Ada ahlinya. Serahin pokoknya itu langsung lirik real. Dia bilang 86. Kalau otaknya kagak. Jadi makan mesti apa itu? Mesti ahlinya. Sampai masalah agama apalagi mesti apanya? Mesti ahli juga bisa. Apa-apaan mesti ahli semua. Yang tukang servis motor, tukang servis mobil mesti ahlinya semua. Ente nggak bisa servis motor, terima bongkar tidak terima. Tulis terima bongkar. Ada yang datang, ente nggak bisa bener bongkar loh. Kata customer. Kok ini nggak bisa jadi bener sih? Ane kan bilang terima bongkar, tidak terima apa? Nggak bisa bener deh. Jadi bukan ahli. Jadi ente jangan macam-macam. Kerjaan yang ente nggak bisa jangan apa? Jangan kerjain. Itu mesti ngaku terus terang. Ane nggak bisa tuh, gitu. Karena Rasulullah bersabda, "Idza sadara amrun fantadhirsa." Kalau seandainya perkara sesuatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, ila ghairi ahli, fantadhirsa. Tunggu saat kehancurannya tuh. Ya sekarang speaker udah enak nih. Besok ada tangan-tangan jahil, tangan Nabi besok nih. Dikempuk, kalau nggak dikempuk ke 5. Ya, itu yang bukan ahlinya jangan setelah kata-katik apa tuh? Kata-katik speaker remik, nggak usah tuh. Kira-kira memang suaranya nggak bagus, kan sini ada DKM. Laporan ke DKM-nya tuh. Maaf Pak Ketua ini, atau maaf Pak Heru ya. Itu kalau ke puskes nggak kenal bangkitik. Ada berkali-kali ketemu saya Pak, bangkitik mana guys? Gila bangkitik mana? Pak Heru ngomong mana lagi? Jadi apa-apaan mesti ahlinya itu, mesti ahlinya. Nah, sampai ajaran agama itu mesti ahlinya itu, jangan sembarangan tuh. Harus ahlinya, orang yang benar-benar dia paham. Kan capek belajar ente. Belajar dari umur ada yang belasan, ada yang puluhan, ada yang 20 tahunan belajar. Kan lama tuh belajar. Dari dia kecil sampai gurunya meninggal dia belajar. Kan begitu lama, puluhan tahun.
Nggak setahun jadi guru, kagak. Dia baru setahun jadi guru. Assalamualaikum. Puluhan tahun belajar ente, puluhan tahun, bukan setahun 2 tahun jadi ustadz, bukan setahun 2 tahun jadi kiai, bukan. Kalau Habib darah daging Nabi, Habib darah daging Nabi, muliaan Habib sama kiai lebih mulia Habib, karena Habib darah daging apa? Nabi. Nah ada kiai ilmunya banyak, ada Habib biasa aja, masih muliaan tuh Habib. Kenapa demikian? Dia darah daging siapa? Darah daging siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Ariel tukang makan daging, bukan darah. Begitu doang bedanya. Makanya bukan Habib. Kalau Habib ya Rabbi Sundana. Dibaca bukan kola tapi gola. Gola Rasulullah. Gila. Habib bukan gila. Lazim gitu ya. Itu urusan agama itu selain daripada siapanya? Ahlinya. Nggak bisa tuh. Jadi jadi seorang guru itu lama belajarnya. Perempuan yang laki lama belajarnya. Bukan setahun 2 tahun. Bisa puluhan tahun. Nunggu sampai gurunya nggak ada tuh. Jadi belajarnya bukan berhenti. Terus sampai gurunya apa? Nggak ada. Gurunya meninggal dunia baru tuh. Dicari guru lain yang memang sesuai dengan thariqah guru yang sebelumnya. Kan begitu cara kita nyari guru. Jadi bukan baru sebentar langsung jadi apa? Ustadz, jadi KH. Itu singkatan orang yang belajar kirang hiji. Tahu kirang hiji itu artinya? Kurang satu. Jadi pas disodorin kita, Kiai belajar nih, mana waktu aneh nggak ada. Kirang hiji. Kiai pengen belajar balaghah, aneh nggak bisa waktu nggak ada. Kirang hiji, bukan KH benar. Kalau KH itu asyikh itu ada 2 macam. Asyikh secara bahasa man umruhu fawqa arba'ina sana. Orang yang umurnya di atas 40 tahun boleh dipanggil syekh. Dipanggil syekh boleh tuh. Itu panggil syekh bareng-bareng besok. Mulai hari ini. Jadi kalau kita manggil Bang Umar, Syekh Wolok. Tadi kira jenggot. Jadi syekh yang pertama orang yang umurnya di atas 40 tahun tuh. Yang kedua, man lahu ulumun katsira, orang yang ilmu agamanya banyak. Baru dipanggil apa tuh? Panggil syekh atau sekarang kiai di Indonesia. Jadi nggak sembarangan kiai itu. Jadi ini yang bagi dari ayat siapa ini? Para ulama dalam mazhab kita, dalam mazhab Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Sekali lagi speaker jangan berubah nih. DKM kalau perhatiin itu jamaah yang biasa jamaah situ liatin bilang-bilangin kalau ada yang tengok otak-atik bilangin jangan. Kesian DKM, kesian kan capek bolak-balik benerin kesian. Jadi ulama ngebagi ini air. Berapa ini bagian airnya? Yang qasimul ma'u ila thalathati aqsamin. Air terbagi kepada 3 bagian ini tuh. Dalam hukum agama, air terbagi kepada 3 bagian ini tuh. Kemarin syarat toharoh itu harus menggunakan air yang suci, mensucikan. Ente habis kencing, ente kan wajib apa? Cebok, istinja. Nah ceboknya ente mesti pakai air apa tuh? Suci, mensucikan. Nggak boleh pakai sembarangan. Air yang najis nggak boleh. Air yang bernajis nggak boleh. Air yang mustakmal nggak boleh. Harus airnya air yang suci, mensucikan. Ente dalam hadas janabah, habis hubungan dengan istri ente kan hadasnya hadas janabah. Kemudian ente pengen mandi hadas, nggak boleh pakai air yang mutanajis, nggak boleh pakai air yang mustakmal, harus menggunakan air yang apa? Suci, mensucikan. Tuh yang paling aman ente yang udah punya bini atau yang udah punya suami, mandi hadasnya langsung pakai keran ya, atau langsung pakai apa? Shower atau padasan itu, apa sih itu? Kaleng bekasnya itu, bekasnya itu jangan ada catnya jangan. Bersihin dulu catnya, cat yang gede tuh yang black kan tuh, nah bersihin dulu tuh, bolongin tuh orang dulu bilang apa tuh?
Padasan. Tahu ya padasan ini? Tahu nggak? Orang susah loh. Jadi shower ya begitu ya, pakai shower langsung. Ente kayak mandi hadas. Jangan pakai keran, apalagi ente jangan pakai apa? Bak mandi, apalagi bak mandi ente kecil. Itu khawatir nanti airnya air apa? Mustamal. Ente wudhu atau imma bisa istri ente yang wudhu atau anak ente yang wudhu. Kemudian air jatuhan wudhu pada basuhan pertama jatuh di ember itu, padahal dia kurang dari 2 bulan. Maka itu air mustamal, nggak boleh pakai buat apa? Mandi hadas nggak bisa. Makanya lebih aman ente yang udah berkeluarga, yang udah punya bini, punya suami, mandi hadasnya langsung pakai apa tuh? Langsung pakai keran atau pakai shower atau pakai padasan, atau bujangan yang pipi basah, sama kayak begitu. Lebih bagusnya pakai apa tuh? Langsung pakai keran, pakai shower. Jelas ya? Jadi air yang pertama pembagiannya adalah air yang suci, mensucikan. Ulang lagi, suci mensucikan itu artinya suci pada zat airnya. Zat airnya suci dan dia mensucikan, bisa mensucikan yang lainnya. Bisa dipakai buat cebok, bisa dipakai buat mandi hadas, bisa dipakai buat wudu. Itu namanya mensucikan. Makanya pada bagian yang pertama ulama kita membagi. Ada yang disebut dengan air tahir, mutahhir. Jadi air yang suci, mensucikan. Suci pada zat itu air, airnya suci, gitu, jelas ya. Kemudian air ini bisa mensucikan yang lainnya. Apa maknanya? Air ini bisa dipakai buat apa? Buat mengangkat hadas, bisa buat cebok, bisa buat wudu, bisa buat mandi wajib. Makanya ini air disebut dengan air yang tahir, mutahhir, atau disebut dengan air yang suci, mensucikan. Jelas ya? Ngerti ya? Yang kedua, wa tahirin ghairi mutahhirin. Air yang suci tidak mensucikan. Airnya suci, tapi tidak apa? Mensucikan. Airnya suci, bukan air yang najis. Airnya suci, tapi nggak bisa mensucikan. Jadi contohnya tuh, kena jatuhan untuk kita basuhan pertama, kita basuh wajah, basuh muka. Yang pertama, jatuh di ember, embernya nampung air kurang daripada 2 kula, maka itu air yang di ember hukumnya sudah air mustamal. Disebutnya air yang suci, tidak apa? Mensucikan. Ente buang air besar, kemudian ente pengen cebok, karena itu air mustamal nggak boleh dipakai. Harus yang ente pakai air apa? Air yang suci, mensucikan. Nah, masuk pada bagian yang kedua, airnya suci, tapi tidak apa? Mensucikan. Nah, yang ini nggak boleh pakai buat taharah, nggak boleh pakai buat cebok, nggak boleh pakai buat wudu, nggak boleh pakai buat mandi hadas. Ngerti ya? Jelas ya? Yang ketiga, wa mutanajjisin. Ada air yang disebut dengan air mutanajjis, air yang bernajis. Ada ulang lagi. Ada istilah najis, ada istilah mutanajjis. Najis materinya tuh, najis materinya, kencing, najis, tinja, najis tuh. Maka sesuatu yang tadi itu disebut dengan najis. Sementara ada yang disebut dengan mutanajjis, yakni adalah apa? Sesuatu yang tadinya bersih, kemudian kena apa? Kena najis, maka disebut dengan mutanajjis. Ente punya peci, asalnya bersih suci. Kemudian tahu-tahu ada burung ngamuk dari atas. Berakin peci ente, tahu ente belum mandi dia tuh burung tuh. Kena tai peci ente. Yang tadinya peci ente adalah peci yang bersih suci, maka sebab kenapa tadi? Tai burung, maka itu peci disebut dengan peci yang apa tuh? Mutanajjis tuh. Peci yang terkena najis jadi tai burung. Jelas ya? Jadi ada istilah najis, ada istilah mutanajjis. Air sama kayak begitu. Ada air yang suci, kemudian kena kencing, maka itu air yang tadinya suci karena kena kencing disebut air yang apa tadi? Mutanajjis. Jelas ya? Jadi air dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama tadi apa? Tahir, mutahhir, artinya suci, mensucikan. Yang kedua, tahir dan mutahhir, artinya suci, tidak mensucikan. Yang ketiga adalah air mutanajjis. Jelas ya, ngerti ya?
Ibadah ente semua berawal dari mana ya? Dari air semua itu. Jadi ente nggak bisa langsung ke atas. Dari air dulu, tuh urusin air dulu. Ente airnya ngurusin ini salah, nggak benar, nggak sesuai dengan ketentuan agama, maka wudhu ente itu berentetan, jadi nggak sah semua. Cebok ente nggak sah. Habis cebok pakai air apa? Pakai air bekas orang wudhu, kan disebut air mustahil tuh, nggak sah. Ente punya mandi hadas nggak sah, wudhunya nggak sah. Kemudian ceboknya nggak sah. Ente sembahyang, kalau udah toharohnya nggak sah dari awal air, maka nanti urusan wudhunya nggak sah, urusan sembahyang nggak sah, nggak sah, belum tuntas urusannya itu. Makanya perhatiin dari urusan pertama ini, yaitu urusan apa ini? Urusan air tuh. Tadi ada ulama ngebagi, yaitu pertama air yang tahir mutahhir, air yang suci mensucikan. Yang kedua air tahir air yang suci tidak mensucikan. Yang ketiga air najis. Jelas ya? Alhamdulillah dari sekarang kita tahu, udah belajar, udah ngerti. Alhamdulillah dikit-dikit kita pakai tuh. Nanti pas kita bermain teman-teman kita tahu. Ini air ember, airnya kecil. Tanya sama teman ente, wudhu di sini nggak? Ya wudhu di sini. Berarti kalau wudhu di sini kira-kira jatuh nggak air situ? Jatuh, dia tahu. Ente habis kencing, nggak boleh pakai air itu buat cebok. Pakai air apa tuh? Keran tuh, air keran, pakai shower tuh. Tapi kalau shower udah gede kan, bisa rusak. Bisa rusak. Shower kecil aja buat jangan lupa. Jelasin begitu ya. Jadi ada air yang disebut dengan air tahir. Yang kedua air tahir. Yang ketiga air. Yang pertama sekarang al-ma'ut tahirul mutahhiru. Sekali lagi speaker bagus nih. Ini mohon biar semuanya lebih paham, lebih ngerti. Ini musyawarah untuk maslahatan umum buat masyarakat, bukan buat pribadi, bukan buat kelompok, tapi buat apa? Buat masyarakat seluruhnya. Jadi speaker dalam sama luar biar bagus. Kan orang yang nggak sempat ngaji ke musola kan dapat dari rumah kan begitu kan. Di rumah dia sambil goreng, sambil merokok kan begitu. Padahal begitu pernah kejadian. Ada yang ngajar sebuah masjid tuh. Ini masjid bagus soalnya. Pas selesai aneh ngajar tuh berapa kali tawakuf karena Ramadan. Ini ada orang datang ke rumah aneh. Ustaz, makasih Ustaz. Tapi maafin aneh belum sempat hadir ke masjid. Kenapa? Ini hadir di rumah saya, alhamdulillah, kita bego banget sih. Jadi dia ngaji selama berapa tahun kayak gitu, dari mana tuh? Dari rumahnya. Belum sempat ke mana? Ke masjid. Anda bilangin, ente besok datang, jangan di rumah. Di rumah kan nanti bisa ente bebas, artinya pahalanya jadi kurang banyak. Kan kalau masjid langkahnya lain kan begitu, langkahnya lain. Ente dari rumah niatnya bagus. Niatnya memang ibtiqa mardatillah, belajar ilmu agama, cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sesuai yang jamin. Man taqala dia ta'allama ilman ghafara lahu qabla an yahdua. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang melangkahkan kakinya dari rumah, tujuannya apa? Mencari ilmu agama. Allah ampuni dosanya sebelum dia langkah. Yang penting niat di rumah apa? Aku niat belajar agama, mengharapkan keridhaan Engkau ya Allah. Jangan macam-macam. Yang ngajar sama kayak begitu. Di rumah niatnya aku niat ngajar ibtigha mardatik ya Allah. Jadi yang ngaji kayak begitu niatnya, yang ngajar juga sama kayak begitu. Nah ente yang belajar kayak begitu luar biasa. Sebelum ente melangkah dosa itu udah ada apa ya? Udah diampuni, tapi jangan dosa lagi, jangan. Tapi mesti pacaran lagi. Alhamdulillah ada kawan pacaran nih. Jelas begitu ya. Jadi speaker jangan diapain lagi nih, jangan berubah-ubah, biar manfaatnya lunas. Keluar kan orang yang di rumah bisa apa? Bisa ngerti, jadi ngaji, akhirnya ngerti kan begitu. Iya, nggak boleh pakai air yang enggak, yang tahir tapi tidak apa? Tidak mensucikan. Tahir, ghairu mutahhir. Nah sekarang yang disebut dengan al-ma'ut tahirul mutahhiru, air yang suci mensucikan. Wal ma'ul mutlaqu adalah air apa nih? Air mutlak. Ingetin tuh. Kalau dibilang air yang tahir mutahhir, air yang suci mensucikan, berarti sama dengan air apa? Air mutlak. Ingetin tuh.
Kalau dibilang air yang tahir mutahhir berarti sama dengan air mutlak. Sebaliknya sama. Kalau dibilang air mutlak berarti sama dengan air apa? Tahir mutahhir. Jelas begitu ya? Jelas ya? Iya. Kadang-kadang bukan ini. Jadi yang disebut dengan air tahir mutahhir sama dengan air apa tuh? Air mutlak. Jadi sebaliknya, air mutlak sama dengan air apa? Tahir mutahhir. Ingetin tuh, ingetin. Ini ilmu sampai mati ente. Sampai ente dipendam dikubur masih manfaat, ente amalin. Jadi bukan gak manfaat, sampai nanti di alam barzah di ilmu manfaat. Nyelamatin ente dari siksa kubur ini ilmu nih. Jangan sembarangan. Makanya seorang guru agama bertanggung jawab terhadap anak didiknya, anak muridnya sampai hari kiamat. Jadi bukan sembarangan. Kita ngobrol gini bukan di dunia luar nih, sampai nanti ada. Sampai di akhirat ada cuma begitu semuanya. Jadi nyambung sanadnya dari guru ke guru, dari guru ke guru, dari guru ke guru sampai kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nyambung semuanya itu. Jangan ente belajar guru nggak tahu siapa gurunya, tahu-tahu sampai Fir'aun. Apa tersablok? Jelas ya? Jadi air tahir mutahhir sama dengan air apa tadi? Air mutlak. Kalau dibilang air mutlak berarti sama dengan air tahir mutahhir. Apa yang disebut dengan air tahir mutahhir atau sama dengan air mutlak? Wa huwa alladhi laisa bimusta'malin wala mutanajjisin wala mutaghayyirin bi mukhalitin tahirin. Air yang tahir mutahhir atau sama dengan air mutlak adalah yang pertama, bukan air mustakmal. Bukan mustakmal, bukan. Ini mustakmal yang paling gampang. Ente lagi wudu, basuhan pertama, ingetin. Mustakmal terjadi pada wudu hanya pada basuhan yang pertama. Dan mustakmal terjadi pada mandi hadas hanya pada mandi hadas, artinya mandi yang wajib. Ingat itu. Jadi air bisa berubah menjadi mustakmal kalau pertama tadi kena cipratan dari basuhan yang pertama wudu yang wajib. Ada yang wajib? Muka, apalagi? Tangan, apalagi? Kepala atau rambut, apalagi? Kaki. Nah, basuhan yang pertama dari semua anggota itu kalau jatuh di air yang kita punya, sementara wadahnya kurang dari 2 kula, maka itu air berubah menjadi apa? Mustakmal. Atau yang kedua yang paling gampang, itu mandi hadas. Kan mandi hadas hukumnya apa? Wajib hukumnya tuh. Ente punya ember kurang dari 2 kula isi airnya. Ente mandi hadas nyiprat, maka itu air disebut dengan air apa? Mustakmal. Jelas begitu ya? Jadi ingetin. Mustakmal hanya terjadi pada toharoh yang sifatnya fardu. Ingatin tuh. Air mustakmal hanya terjadi pada toharoh yang sifatnya apa? Fardu. Ingatin toharoh yang fardu. Wudu yang fardu hanya terjadi pada basuhan yang berapa? Yang pertama, pada basuhan yang wajib. Kayak muka. Hukumnya apa muka basuh? Wajib. Tangan wajib. Kepala, rambut wajib. Kaki. Kalau telinga sunnah tuh, ingetin tuh. Hanya pada 4 anggota saja, pada wajah, pada tangan, pada kepala atau rambut, pada kaki. Manakala pada basuhan yang pertama kita wudu, kemudian cipratannya jatuh pada air, wadah yang ada di air, wadahnya ini airnya kurang dari 2 kula, maka ini air sudah berubah, namanya menjadi air apa? Mustakmal. Ente wudu, kemudian bak mandi ente kurang dari 2 kula, keran tuh. Ente wudu basuhan pertama nyiprat di bak mandi kurang dari 2 kula, maka itu bak mandi hukumnya apa? Mustakmal. Boleh nggak pakai buat cebok? Nggak boleh tuh. Bilangin ente punya teman, saudara, istri segala macam tuh, jangan pakai renang nih. Kenapa ya? Tadi abah atau tadi papa aja makan satu piring berlima. Tadi papa wudu. Papa wudu tadi udah tahu ngerti ilmunya. Basuhan yang pertama nyiprat jatuh di mana tuh? Di ember yang sana aja sana. Papa tahu ini air sudah menjadi apa? Air apa? Mustakmal. Jangan dipakai. Buat apa tuh?
buat cebok nggak boleh, buat wudhu nggak boleh. Makanya ente kalau datang ke rumah orang, teman saudara, seandainya ente ragu ini air yang mustakmal, kan kerannya ada air kan? Ada nggak airnya kerannya? Pas dibuka ada nggak? Kalau nggak ada teriakin, belum kan bayar listrik. Jadi kalau seandainya kita khawatir itu air mustakmal, maka pakai air langsung dari mana tuh? Dari keran tuh. Ente kencing, cebok dari air keran tuh. Gituin. Ambil gayung, kita masukin airnya, cebok. Kayak begitu tuh. Itu lebih apa tuh? Lebih aman karena khawatir airnya air apa? Mustakmal. Tadi ingetin jelas ya. Jadi mustakmal itu hanya terjadi pada toharoh yang sifatnya apa? Yang sifatnya fardu atau wajib. Wajah, tangan, kepala, kaki, kan wajib semua tuh. Basuhan yang pertama wajib. Kemudian kepala, basuhan yang pertama hukumnya wajib. Semua yang pertama wajib hukumnya. Manakala air wudhu kita jatuh ke ember yang wadahnya kurang dari 2 kula, maka ini air berubah menjadi air apa tadi? Mustakmal. Ingat itu ya. Jadi air tahir mutahhir, air mutlak yang pertama bukan air apa? Mustakmal. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya badi'as samawati wal ardh. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asar. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله. الحمد لله على بركات الله. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.